Oui, Sophia, c'est moi, j'arrive pas à te joindre. Episode dibuka dengan seorang wanita bernama Catherine yang sedang menelepon adiknya. Di mana Catherine ini bekerja di observatorium, yaitu tempat untuk mengamati kejadian dan peristiwa luar angkasa atau antariksa. Dan tempatnya berada di pegunungan yang jauh dari kota. Catherine bekerja hanya berdua bersama dengan temannya yaitu Hannes. Namun di sini Catherine sangat terkejut melihat gelombang dengan frekuensi yang sangat tinggi dan meminta pada Hannes untuk mengeceknya. Hannes beranggapan mungkin saja itu adalah satelit. Namun setelah mengeceknya, tidak ada satelit dengan frekuensi setinggi itu. Bahkan tidak ada sama sekali benda luar angkasa di koordinat tersebut. Dan ternyata 1 tahun yang lalu, mereka juga mendapatkan sinyal yang sama, namun kali ini sinyalnya lebih tinggi. Bahkan gelombang itu bisa dirasakan oleh seorang wanita bernama Emily yang membuatnya langsung terbangun. Tentu, hal itu membuat mereka berdua mulai panik karena gelombang itu semakin kuat. Merasa ada yang tidak beres, Catherine pun langsung pergi untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi. Diketahui kalau sebelumnya, Catherine sudah mengirimkan pesan berupa musik keluar angkasa menggunakan sistem Biner untuk mengetahui apakah ada kehidupan atau tidak. Dan mungkin saja gelombang itu adalah balasannya. Itu artinya di luar sana ada kehidupan. Karena 2 tahun yang lalu, Catherine menemukan planet baru yang mengorbit di Ross 128 dan planet itu mendukung kehidupan. Namun mereka tidak mengetahui apakah itu ancaman atau bukan. Tentu hal itu membuat para petinggi mulai merasa khawatir. Setelah itu, Catherine kembali ke observatorium bersama Kolonel Mocroni. Karena mulai sekarang tempat ini akan dijaga dengan ketat. Malam harinya, terlihat ada 2 orang pria yang sedang menyusup untuk masuk ke dalam salah satu mobil barang. Namun petugas melihat mereka dan langsung mengejarnya. Salah satu dari mereka berhasil tertangkap, sedangkan yang satunya lagi berhasil kabur dan langsung masuk ke dalam salah satu mobil tangki yang kosong. Sementara itu, mereka semua terlihat cemas karena ada benda yang mulai mendekati bumi dengan kecepatan 1000 km per detik. Catherine beranggapan mungkin saja itu adalah sebuah serangan. Il ralentit en entrant dans l'atmosphère. Dan ternyata benar saja tidak lama terjadi gempa bersamaan dengan banyaknya meteor yang jatuh. Namun Emily yang tidak bisa melihat hanya bisa merasakannya hingga akhirnya. Hal itu membuat Bill merasa khawatir kalau ini bukanlah meteor biasa. Setelah kejadian itu, pihak pemerintah memperketat penjagaan. Karena ternyata meteor itu semacam logam bulat yang memiliki medan elektromagnetik yang sangat kuat. Dan tentunya hal itu sangat berbahaya. Salah satunya dapat mengganggu alat komunikasi. Catherine yang tahu akan terjadi hal yang lebih edan lagi, langsung menelepon adiknya untuk datang ke observatorium sekarang juga. Sementara para ilmuwan dan pejabat dipindahkan ke dalam bunker. Namun Daniel merasa khawatir pada ayahnya yaitu Bill, karena sebagian dari mereka membawa keluarganya ke bunker ini. Dan Bill pun menelepon mantan istrinya untuk memastikan keadaannya. Hannes juga memutuskan untuk pergi karena merasa khawatir pada keluarganya. Sementara itu, Bill yang seorang ilmuwan ahli saraf sedang meneliti gelombang tersebut. Dan Bill pun sangat terkejut melihat hasilnya. Kemudian langsung menelepon anaknya yaitu Daniel. Bill mengatakan kalau gelombang yang dipancarkan tersebut untuk mengganggu fungsi saraf otak manusia. Dan jika gelombangnya semakin kuat maka akan menimbulkan kejang-kejang dan akhirnya akan meninggal. Oleh karena itu, Bill menyarankan agar para warga pergi ke tempat yang terbuat dari logam atau masuk ke dalam bawah tanah. Dan meminta pada anaknya untuk mengatakan tentang hal ini kepada Perdana Menteri. Dan ternyata pihak pemerintah sudah mengetahui tentang hal ini. Namun mereka tidak ingin menimbulkan kepanikan kepada para warga, karena serangan ini belum tentu benar. Hal itu pun membuat Daniel merasa tidak tenang, hingga akhirnya dia pun membuat status bahwa akan ada serangan dari makhluk lain, dan menyuruh untuk bersembunyi di dalam bawah tanah. Sementara itu Emily kembali bisa merasakan dan mendengar gelombang tersebut. Namun ibunya yaitu Sarah dan juga adiknya yaitu Tom tidak mendengarnya sama sekali. What is that? There's this sound. I heard it last night. Hingga tiba-tiba Tom dan mereka semua sangat terkejut
melihat sebuah cahaya di atas langit. Hingga tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tentu hal itu membuat mereka semakin panik. Sementara itu, adik dari Catherine yaitu Sofia terjebak macet dalam perjalanan menuju observatorium. Di sini Catherine mengatakan akan ada serangan dan menyuruh adiknya untuk bersembunyi di bawah tanah atau tempat yang berlogam. Di sini ayah dari Emily bernama Jonathan sedang dalam perjalanan untuk pulang. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah. Sedangkan Bill langsung pergi ke rumah mantan istrinya yaitu Helen. Namun suami baru Helen melarangnya. Hingga akhirnya tanpa disengaja Bill mendorongnya. Kemudian Bill pun langsung membuka pintu liftnya. Lalu mengajak Helen untuk masuk ke dalam lift sebelum terlambat. Karena tidak lama lagi akan ada serangan elektromagnetik yang dapat membunuh kita semua. Namun Helen menolaknya karena ingin mencari suaminya. Hingga akhirnya Bill memaksa Helen untuk masuk ke dalam lift. Sementara itu Emily, ibu dan juga adiknya masuk ke dalam stasiun bawah tanah bersama para warga. Di sini keadaan semakin memburuk karena gelombang itu semakin mendekati mereka. Mereka pun mulai masuk ke dalam bunker dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Setelah serangan itu, semua alat komunikasi mati termasuk listrik. Di sini Jonathan masih hidup dan terjebak di dalam mobil. Sedangkan sopirnya tidak selamat karena kehabisan napas. Setelah berhasil keluar dari dalam mobil, Jonathan pun sangat terkejut melihat para warga yang sudah mati. Begitu juga dengan Karim yang berhasil selamat karena bersembunyi di dalam tangki mobil. Jadi mereka semua yang masih hidup bersembunyi di bunker bawah tanah atau bersembunyi di tempat yang berlogam. Dan Jonathan berhasil selamat karena mobilnya masuk ke dalam sungai karena gelombang elektromagnetik tidak bisa menembus ke dalam air. Sementara itu Bill berusaha membuka pintu liftnya dan berhasil membukanya. Bill melihat banyak sekali orang-orang yang sudah mati akibat terkena gelombang elektromagnetik. Kemudian Bill memindahkan mayat dari Chris agar Helen tidak curiga. Setelah itu Bill mengeluarkan Helen yang masih ada di lift. Dan Helen pun sangat terkejut melihat Chris sudah mati. Di sini Bill pun berbohong dengan mengatakan kalau Chris mati karena berusaha untuk menolong pria tersebut. Sementara itu Tom merasa khawatir pada ayahnya. Namun Sarah mengatakan kalau Jonathan akan baik-baik saja. Kemudian mereka semua mulai keluar dan melihat banyak sekali orang yang sudah mati. Tentu hal itu membuat mereka sangat ketakutan. Namun Emily tidak bisa melihat apa yang sudah terjadi. Dan mereka pun berniat akan kembali pulang. Namun ternyata semua mobil mogok. Itu karena akibat dari gelombang tersebut. Sementara itu sekarang semua alat komunikasi sudah terputus. Itu artinya sekarang mereka tidak bisa mengetahui tentang keadaan di luar sana. Di lain sisi Karim mengambil senjata milik seorang polisi yang sudah mati. Sementara Helen dan Bill akan pergi untuk mencari anak mereka yaitu Daniel. Sementara itu Catherine yang tidak tenang memutuskan akan pergi untuk mencari adiknya dan mengatakan pada penjaga kalau dirinya akan pergi melihat generatornya. Di sini mereka pun kembali mendapatkan sinyal yang sama dari arah timur. Dan kolonel merasa mungkin saja mereka yang menyerang kita sudah ada di sini. Karena situasi sangat kacau, sebagian warga mulai menjarah makanan termasuk Karim. Namun pemilik toko sangat marah dan langsung menyerangnya. Dan tanpa disengaja, Karim malah menembaknya.
Hal itu membuat Karim terluka akibat tertusuk pisau. Sementara itu Emily kembali mendengar suara tersebut. Namun ibunya tidak mendengarnya sama sekali. Kemudian mereka pun pergi untuk mencari makanan dan masuk ke dalam toko tempat Karim berada. Di sini Tom sangat terkejut melihat ada 2 mayat. Namun ternyata Karim masih hidup dan meminta tolong pada mereka. Tom pun langsung pergi mencari bantuan. Namun orang-orang tidak ada yang peduli, karena sekarang semua orang sedang sibuk memikirkan diri mereka masing-masing. Sarah juga menyarankan agar kita pergi dari sini sekarang juga, dan membiarkan orang itu mati karena kita tidak bisa melakukan apapun. Di sini Emily berjanji akan menolongnya dan memberikan minum pada Karim yang sangat kesakitan karena kehilangan banyak darah. Ibunya mengajak untuk segera pergi dari sini. Namun Emily menolaknya dan Karim memohon untuk menolongnya. Hingga akhirnya Sarah pun memaksa Emily untuk pergi. Di sini Karim pun mengancam akan membunuh Emily dan menyuruh Sarah untuk mencari dokter sekarang juga. Sarah pun memohon agar melepaskan anaknya. Dan Karim pun yang merasa kasihan langsung melepaskan Emily. Di sini Catherine menemukan mobil Sophia, namun tentu saja Sophia tidak ada. Dan tidak jauh Catherine pun melihat mayat dari Sophia. Namun ternyata mayat itu bukanlah Sophia, dan dia pun kembali pergi untuk mencari adiknya. Sophia? Tidak lama Catherine mendengar ada suara dari dalam hutan dan langsung melihatnya. Di sini Catherine melihat seorang anak sendirian yang sedang menangis. Anak ini mengatakan bahwa dirinya terpisah dari keluarganya dan berhasil bersembunyi di dalam goa. Dan anak ini merasa kalau orang tuanya masih hidup. Sehingga Catherine pun mengajak pergi untuk mencari orang tuanya. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja dan ya, ternyata itu adalah kolonel. Kolonel merasa khawatir karena Catherine pergi terlalu lama. Catherine pun tidak punya pilihan lain karena ingin mencari adiknya, karena merasa kalau adiknya masih hidup. Hingga akhirnya kolonel pun akan membantu untuk mencari adiknya. Sementara itu Jonathan terus berjalan untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Sedangkan Sarah mengajak kedua anaknya mencari tempat untuk istirahat. Tanpa diduga ternyata Karim masih hidup dan sudah pergi dengan meninggalkan jejak darah. Di sini mereka pun melihat para warga sedang menjarah toko dan memutuskan akan pergi ke sana karena Catherine merasa mungkin saja Sophia juga ada di sana. Namun anehnya ketika mereka sudah sampai, para warga tiba-tiba saja menghilang. Dan mereka pun mulai berpencar untuk mencarinya. Salah satu dari tentara melihat jejak darah dan langsung pergi mengikutinya bersama kolonel. Ketika masuk ke dalam gudang penyimpanan, mereka berdua sangat terkejut karena melihat tumpukan mayat. Sedangkan mereka yang sedang berjaga tiba-tiba saja dan ya entah makhluk apa, namun mereka sangat kewalahan melawannya. Catherine dan anak ini langsung masuk ke dalam toko untuk bersembunyi. Dan ya untung saja makhluk itu tidak melihat mereka. Sedangkan mereka semua kesulitan melawan makhluk itu. Catherine dan si anak berusaha untuk pergi meninggalkan toko ini. Namun Catherine malah terjatuh. Dan hal itu membuatnya sangat panik. Sementara anak ini terus berlari. Dan ya, untung saja mereka keburu datang. Sementara anak ini bersembunyi di tempat makanan. Mereka pun yang khawatir lalu mencarinya. Namun ternyata makhluk ini berhasil menemukannya.
Dan ya, anak ini pun sudah mati. Catherine yang melihatnya tentu saja merasa sangat sedih. Dan mereka pun memutuskan untuk segera kembali sebelum makhluk itu kembali menyerang mereka. Singkat waktu, malam pun datang. Catherine pun merasa bersalah karena sudah pergi ke kota. Dan kolonel beranggapan kalau kita adalah ancaman bagi makhluk itu, sehingga berniat untuk memusnahkan semua umat manusia. Sementara itu di tempat lain, Sarah melihat seorang wanita yang sedang berlari ketakutan. Sementara itu di dalam bunker milik pemerintah, Perdana Menteri akan mengirim orang untuk melihat keadaan di luar sana. Dan untuk berjaga-jaga, kedua orang ini memakai baju pelindung lengkap dengan maskernya. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung pergi. Dan mereka melihat banyak tentara yang sudah mati. Namun tiba-tiba karena ketakutan, tentara ini pun kembali masuk ke dalam. Dan ya, sekarang makhluk itu sudah masuk ke dalam bunker. Sementara itu di observatorium, mereka mendapatkan sebuah sinyal. Namun kali ini sinyalnya berupa lagu. Catherine pun yang mendengar lagu itu sangat terkejut. Dan faktanya ternyata lagu itu adalah pesan yang dikirim Catherine keluar angkasa. Dan kali ini makhluk itu mengirim balik lagu tersebut pada mereka. Hal itu pun membuat Catherine merasa bersalah. Andaikan saja Catherine tidak mengirimkan lagu itu, mungkin ini semua tidak akan pernah terjadi. Sementara itu dalam perjalanan pulang, Sarah dan kedua anaknya bertemu dengan seorang pria bernama As. Meskipun memakai baju dokter, namun As bukanlah seorang dokter. Di sini As meminta bantuan pada Sarah karena di dalam rumah sakit ada beberapa bayi yang sedang menangis. Awalnya Sarah menolak, namun karena As terus memaksa, Sarah pun tidak punya pilihan lain. Kemudian As pun membawa mereka ke ruang bawah tanah rumah sakit. Dan ternyata di tempat ini banyak orang yang sedang dirawat. Sekaligus mereka bersembunyi ketika serangan itu datang. Di sini As meminta bantuan pada mereka untuk menjaga bayi ini hanya 1 hari saja. Di tempat lain dalam perjalanan, Jonathan melihat mayat seorang wanita dengan luka tembak pada kepalanya. Namun tiba-tiba Jonathan mendengar ada suara. Wanita ini pun menyuruh Jonathan untuk masuk ke kolong mobil jika ingin selamat. Tidak lama makhluk ini pun datang mencari manusia yang masih hidup. Dan bisa terlihat dari kakinya kalau makhluk ini adalah sebuah robot. Dirasa sudah aman, mereka pun langsung pergi sebelum makhluk itu kembali datang. Sementara itu, Bill dan Helen sudah sampai di bunker untuk mencari Daniel. Mereka berdua sangat terkejut melihat mayat dari tentara dengan luka tembak pada kepalanya. Ketika masuk, mereka pun melihat tempat ini sudah sangat berantakan karena dipenuhi dengan darah dan juga mayat dari para tentara. Hal itu membuat mereka merasa cemas dan mencoba untuk memanggil Daniel, namun tidak ada jawaban. Hingga tiba-tiba mereka pun mendengar suara dari balik pintu. Karena penasaran, Bill pun langsung membukanya. Dan ya, hal itu pun membuat mereka sangat takut. Makhluk ini pun mencoba untuk menyerang Bill menggunakan senjata dari kepalanya. Dan ya, untung saja Helen langsung menembaknya. Tapi anehnya meskipun makhluk ini semacam robot, namun ternyata tidak kebal terhadap peluru dan bisa dikalahkan dengan mudah hanya dengan menggunakan senjata. Tidak lama mereka pun kembali mendengar ada suara dan langsung mencarinya. Dan ternyata Perdana Menteri masih hidup.
namun kedua anaknya tidak selamat. Perdana Menteri menjelaskan kalau makhluk itu masuk ke dalam bunker dan membunuh semua orang. Kemudian Helen mengatakan kalau dirinya sedang mencari anaknya, yaitu Daniel. Dan ternyata Daniel berhasil keluar dari bunker, tapi tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Perdana Menteri berniat ingin mengubur anaknya, namun dirinya tidak bisa melakukannya. Sehingga Helen dan Bill pun akan membantunya. Di sini mereka pun sangat yakin kalau Daniel masih hidup dan mungkin saja sekarang sedang mencari mereka. Sementara di rumah sakit, ketika Tom akan membantu salah satu pasien mengambilkan air minumnya, dia pun sangat terkejut karena ternyata orang itu adalah Karim. Tom pun langsung pergi dan mengatakan pada ibunya kalau orang yang ada di toko ada di sini. Sarah pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun As menyuruh Karim untuk tidur karena lukanya belum sembuh. Sarah mengatakan kalau orang ini sudah menodongkan senjata pada anaknya. As menyuruh kepada mereka untuk melupakan semuanya, karena sekarang ada hal yang lebih penting. Di lain sisi, secara mengejutkan, Perdana Menteri meminta pada Bill dan Helen untuk menguburnya bersama kedua anaknya. Itu karena tidak ada lagi alasan baginya untuk hidup. Setelah Helen dan Bill keluar, Perdana Menteri mengambil pistol dan langsung saja. Time as she went down to look about her. Either the well was very deep, or what was going to happen next. Setelah mengubur Perdana Menteri dan kedua anaknya, Bill pun mendekati makhluk itu dan membukanya. Di sini Bill pun sangat terkejut karena ada semacam organ di dalamnya. Dan ketika menekannya tiba-tiba saja kakinya bergerak. Ternyata organ ini semacam sistem saraf, namun dalam teknologi yang canggih. Bahkan manusia pun tidak bisa membuatnya. Malam harinya ketika sedang tidur, Emily kembali mendengar suara gelombang itu. Dan dia pun langsung pergi untuk melihatnya. Karim yang melihat Emily lalu mengikutinya. Namun ternyata Emily menyadari akan hal itu. Dan anehnya ternyata Emily bisa kembali melihat dengan jelas. Karena sebelumnya dirinya tidak bisa melihat sama sekali. Tidak lama Sarah pun datang dan terlihat marah kepada Karim. Emily mengatakan pada ibunya kalau dirinya bisa kembali melihat. Sarah pun sangat terkejut dan hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba mereka pun mendengar suara tembakan. Kemudian Karim pun mengambil senjata karena akan menjaga tempat ini. Pagi harinya, Jonathan mendengar suara dari dalam gudang. Dan ternyata itu adalah Cole, wanita yang sudah menyelamatkan Jonathan. Di sini Cole sedang mencari senjata untuk berjaga-jaga. Karena jalan mereka searah, mereka pun memutuskan akan pergi bersama. Karena Cole sangat yakin kalau anaknya masih hidup dan akan pergi ke rumah untuk mencarinya. Sementara itu ketika di luar, Bill terlihat kaget melihat mayat di depannya. Dan ya, ternyata mayat itu adalah anaknya, yaitu Daniel. Dengan berat hati Bill mengatakan pada Helen kalau Daniel sudah meninggal. Tentu hal itu membuat Helen sangat sedih, karena tujuannya datang ke sini hanya untuk mencari anaknya. Di lain tempat, Sarah melihat anaknya sedang menangis. Dan ternyata Emily tidak bisa melihat lagi. Padahal tadi malam dirinya bisa melihat dengan jelas. Malam harinya, Emily terbangun karena kembali mendengar suara itu. Dan anehnya setiap Emily mendengar suara itu, dirinya bisa melihat. Dan ternyata makhluk ini berhasil menemukan mereka. Namun mereka pun belum menyadarinya termasuk Karim. Dan hanya Emily saja yang mengetahuinya. Namun ketika sedang minum, Karim mendengar ada suara. Karim langsung pergi dan mengatakan pada Sarah kalau makhluk itu sudah ada di sini. Sarah pun baru menyadari kalau Emily tidak ada dan langsung pergi untuk mencarinya. Sedangkan Karim pergi untuk mencari As. Namun As tidak ada di ruangan bayi.
Karim yang melihat para bayi menangis tidak bisa melakukan apapun karena terlalu beresiko untuk membawanya. Sehingga dia pun meninggalkan bayi itu dan mengunci pintunya. Tidak lama Karim pun bertemu dengan As dan mengatakan tentang makhluk itu. Karim pun mengajaknya untuk pergi dari sini sekarang juga. Namun As malah pergi untuk menyelamatkan bayinya. Sedangkan makhluk ini mulai membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Dan untung saja Sarah pun berhasil menemukan Emily. Di sini mereka pun melihat makhluk itu dan langsung pergi untuk bersembunyi. Mereka sangat takut karena makhluk itu mulai mendekat. Dan ya, untung saja makhluk itu langsung pergi karena mendengar suara dari bayi yang menangis. Sehingga mereka pun bisa selamat. Di sini Karim mencegah As untuk pergi karena makhluk itu sudah ada di mana-mana. Setelah berkumpul mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Namun As merasa tidak tega jika harus meninggalkan bayi itu. Tapi mereka pun tidak punya pilihan lain karena terlalu berbahaya untuk kembali. Makhluk ini pun mencoba untuk masuk namun tidak bisa dan mencari jalan yang lain untuk masuk. Pagi harinya seorang anak bernama Sacha bisa merasakan gelombang itu sama seperti Emily. Dia pun lalu pergi mengikuti suara itu. Hingga sampailah di tempat yang terdapat sebuah batu meteor. Sementara di observatorium, Catherine akan mencoba untuk melacak sumber sinyal itu. Dan mereka pun langsung menyiapkan semuanya. Setelah semuanya siap, Catherine lalu melacak sumber sinyal dari makhluk itu. Dan ternyata makhluk itu seperti meresponnya. Sehingga Catherine pun bisa dengan mudah mendapatkan lokasinya. Namun ternyata sinyal itu terus bergerak dan semakin melemah. Kolonel mengatakan kalau makhluk itu ada di sekitar tempat ini. Sehingga dia pun akan pergi untuk mencarinya. Di tempat lain ternyata Emily kembali tidak bisa melihat. Artinya semakin Emily jauh dari makhluk itu, maka dirinya tidak bisa melihat lagi. Begitupun sebaliknya, semakin dekat dengan makhluk itu, maka dirinya bisa kembali melihat. Dan mereka pun berhasil menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Sementara itu, Cole sudah sampai di rumah dan langsung mencari anaknya. Dan ternyata anaknya adalah Sacha. Sacha mengatakan kalau kakek dan neneknya tidak selamat. Tidak lama datang seorang pria bernama Noah bersama temannya. Dan Noah ini adalah kakaknya Cole. Namun di sini Cole terlihat terkejut melihat kakaknya. Dan Cole mengatakan kalau dia datang bersama dengan Jonathan. Sementara itu secara diam-diam, As mengambil pistol milik Karim dari tasnya. Ternyata As berniat akan kembali ke rumah sakit menyelamatkan bayinya. Ketika terbangun, Karim menyadari kalau pistolnya tidak ada. Dan bertanya pada mereka, namun tentu saja mereka pun tidak tahu. Dan Karim pun baru mengetahui kalau As yang sudah mengambilnya. Sehingga dia pun akan pergi untuk menyusulnya. Sementara itu mereka mulai pergi untuk mencari sumber sinyal tersebut. Namun di sini kolonel merasakan ada sesuatu hingga tiba-tiba dan ya, dengan barbarnya, makhluk itu pun mulai menyerang mereka. Noah menghampiri Cole yang sedang di kamar. Namun Cole pun merasa terganggu dengan kedatangan Noah. Dan faktanya ternyata dulu Noah pernah memperkaos adiknya sendiri yaitu Cole. Itu artinya Sacha adalah anaknya Noah. Namun di sini Noah terlihat santai dan merasa tidak bersalah. Dan Noah pun mencoba untuk menggoda adiknya. Namun kali ini Cole menolaknya dan menyuruh Noah untuk pergi. Dan ternyata dari tadi Sacha mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Hal itu pun membuatnya terlihat sangat marah. Sementara itu, kolonel berusaha untuk menolong anak buahnya yang terluka. Namun sayangnya mereka tidak bisa diselamatkan.
Di sini Sasha yang tahu kelakuan bejat dari Noah kepada ibunya berniat untuk membunuhnya. Namun temannya datang dan Sasha langsung bersembunyi. Sementara itu Karim sudah sampai di rumah sakit dan langsung mencari As. Dan Karim menemukan As yang sedang gelisah galau merana. Karena ternyata makhluk itu sudah membawa bayinya dan anehnya tidak membunuhnya. Pagi harinya Karim dan As bersembunyi di dalam mobil karena makhluk ini sedang mencari mereka. Mereka mulai merasa cemas apalagi makhluk ini ada di atas mobil. Dan ya, untung saja makhluk ini tidak menemukan mereka. Di sini Kolonel akan menguburkan dua anak buahnya yang sudah gugur. Dan Kolonel akan tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun tentu saja hal itu akan sangat berbahaya. Namun mereka sudah terlanjur pergi. Dan akan percuma jika kembali tanpa membawa apapun. Sementara itu, Bill dan Helen terlihat sedang membawa makhluk ini yang sudah mati. Tidak lama As dan Karim datang. Bill mengatakan kalau makhluk ini sudah mati. Namun tiba-tiba mereka pun mendengar suara teriakan dan langsung masuk untuk bersembunyi. Setelah makhluk itu pergi, As mengajak Bill dan Helen untuk ikut dengannya ke tempat yang lebih aman. Ketika sedang sarapan, Tom sangat terkejut melihat makhluk itu ada di sini. Sarah yang melihatnya pun tentu saja ikut terkejut. As mengatakan kalau makhluk ini sudah mati. Bill dan Helen membawanya ke sini untuk diteliti. Sementara itu, Jonathan memutuskan akan pergi untuk melanjutkan perjalanan mencari keluarganya. Namun dalam perjalanan, Jonathan melihat teman Noah sudah meninggal. Hal itu membuatnya merasa cemas, lalu mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Dan Jonathan memutuskan untuk kembali. Bill pun mulai meneliti makhluk ini dan menemukan semacam cermin di dalamnya. Namun Bill belum mengetahui fungsi cermin ini untuk apa dan merasa heran bagaimana makhluk ini bisa melihat. Tom lalu mengatakan kalau kakaknya yaitu Emily sebelumnya tidak bisa melihat. Tapi anehnya setelah adanya serangan itu, kakaknya mulai bisa melihat kembali meskipun hanya sementara. Karim dan As pergi untuk mencari makanan. Dan berhasil menemukan makanan yang masih layak untuk dimakan. Namun ketika As membuka kulkasnya, dan ya, orang ini mati karena bersembunyi ketika serangan itu datang. Namun tetap saja dirinya tidak selamat. Sementara itu Emily bisa merasakan makhluk itu ada di sini. Ibunya mengatakan makhluk itu ada di atas meja namun sudah mati. Bill sengaja membawanya ke sini untuk mencari tahu cara membunuhnya. Namun anehnya, Emily bisa merasakan ketika makhluk ini mati dengan cara ditembak. Hal itu pun membuat Bill semakin penasaran dan bertanya pada Sarah tentang matanya Emily. Sarah merasa tidak yakin kalau anaknya bisa melihat kembali. Karena semenjak umur 13 tahun dokter mengatakan kalau Emily tidak akan bisa melihat lagi. Sementara itu mereka memutuskan untuk pergi karena makhluk itu mulai mendekat. Dan ya, tidak lama makhluk itu pun mulai menyerang mereka. Jonathan yang sudah kembali tidak menemukan Cole di rumahnya. Dan tidak lama dirinya mendengar suara tembakan. Noah dan temannya mencoba untuk melawan. Namun sialnya temannya malah tertembak. Mereka pun tidak punya pilihan lain selain meninggalkannya. Dan Noah menyuruh Cole untuk pergi mencari jalan lain, karena makhluk itu mulai mendekat. Jonathan yang melihat Sasha dan Noah sedang berlari lalu mengikutinya.
Makhluk ini pun berhasil menemukan mereka, dan Noah mencoba untuk melawannya. Kemudian Sacha masuk ke dalam gudang untuk bersembunyi. Dan kampretnya, Sacha yang melihat Noah datang langsung mengunci pintunya. Alasannya tentu saja karena Sacha masih marah kepada Noah, karena sudah menyakiti ibunya. Dan Jonathan yang melihatnya hanya diam saja. Noah pun memohon pada Sacha untuk membuka pintunya. Namun Sacha menolaknya hingga tiba-tiba dirasa sudah aman, Sacha pun langsung pergi dan bertemu dengan Jonathan. Di sini mereka sudah sampai di tempat sinyal yang mereka lacak. Dan terlihat tempat ini sudah berantakan, karena ternyata pesawat dari makhluk itu sudah hancur akibat jatuh. Dan kolonel pun tidak tahu apa penyebabnya. Mereka pun mulai menyusuri tempat ini untuk mencari petunjuk. Dan di sini Catherine pun terkejut melihat bagian yang mirip seperti organ namun sudah terbakar. Hingga tiba-tiba makhluk itu pun datang. Namun anehnya makhluk ini tidak menyerang Catherine, dan malah pergi begitu saja seolah-olah tidak melihatnya. Catherine mengatakan pada kolonel makhluk itu ada di sini, dan mereka pun langsung mencarinya. Kolonel beranggapan mungkin saja makhluk ini sudah rusak akibat jatuh, sehingga tidak bisa melihat mereka. Dan kampretnya mereka pun malah mempermainkan makhluk ini. Di tempat lain Cole sangat senang karena Sacha baik-baik saja. Apalagi melihat Jonathan yang kembali untuk mereka. Di sini Sacha mengatakan kalau Noah tidak selamat. Dirinya mencoba untuk menolong Noah namun tidak bisa. Dan mereka pun pergi mencari tempat yang aman. Sementara itu As mengatakan kepada Bill kalau makhluk itu sudah membunuh semua orang. Namun anehnya semua bayi menghilang. Dan makhluk itu tidak membunuhnya. Sedangkan Karim mengajak Emily pergi untuk menunjukkan piano yang dia temukan. Karena Karim tahu kalau Emily suka bermain piano. Namunnya karena terbawa suasana atau entah karena apa, dengan beruntungnya secara mengejutkan, Emily mengajak Karim untuk bermain kuda lumping dengannya. Dan ya tentu saja dengan senang hati Karim pun menerimanya. Sementara itu makhluk ini menyeret temannya Noah dalam keadaan masih hidup. Karena ternyata wanita ini sedang hamil, dan makhluk itu pun membunuhnya dengan sangat sadis, dengan cara mengambil bayi yang masih dalam kandungannya. Sementara itu mereka berdua baru saja selesai bermain kuda lumping. Dan di sini As melihat makhluk ini sudah sampai di tempat mereka. Merasa sudah tidak aman, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Namun ketika Karim pergi melihat keadaan, tidak lama makhluk ini pun datang. Dan tentu saja Emily kembali bisa melihat. Hal itu pun membuat mereka mulai panik. Namun Emily meminta pada mereka untuk tetap tenang. Dan ya, tanpa diduga, ternyata makhluk ini tidak menyerang mereka. Mungkin saja karena adanya Emily. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran, termasuk Emily sendiri. Di lain sisi, Sacha kembali mendengar suara yang sama. Dan tidak lama menemukan makhluk itu dalam keadaan sudah sekarat. Namun ketika Sacha menyentuhnya, dirinya bisa melihat sebuah kilasan tentang Emily. Sementara itu mereka akan pergi ke tempat Bill bekerja, yaitu sebuah kampus. Dan anehnya ketika melihat mereka, makhluk ini pun tidak menyerang mereka sama sekali. Mungkin saja makhluk itu merasa takut kepada Emily. Di sini mereka pun tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah kampus tempat Bill bekerja. Di lain tempat, mereka bertiga menemukan tempat untuk bersembunyi.
Sementara itu, Bill menemukan benda semacam sensor di makhluk ini. Something on this. Dan ternyata di benda itu terdapat sebuah kode binary. Kemudian Bill pun menggunakan Microsoft untuk melihatnya. We're scanning our DNA. Dan ternyata kode itu adalah DNA dari manusia. Artinya selama ini makhluk itu sudah mengamati mereka untuk mengumpulkan informasi. Sementara Helen dan Sarah pergi untuk mencari makanan. Namun dalam perjalanan mereka mendengar suara meminta tolong. Dan ternyata makhluk ini sedang menyeret wanita hamil untuk diambil bayinya. Suaminya pun mencoba untuk melawan, namun hal itu percuma saja. Dan makhluk ini pun langsung menyerang balik. Kemudian mereka pun datang untuk menolongnya dan langsung membawanya ke dalam mobil. Dengan sekuat tenaga, Sarah pun langsung mendorong mobilnya. Makhluk ini mencoba untuk menghadang mereka, namun Helen langsung menabraknya. Namun ternyata wanita ini tidak selamat karena kehilangan banyak darah. Sementara itu di tempat lain, mereka pun akan pergi untuk mencari keluarga Jonathan. Namun di sini Sacha terkejut melihat foto dari Emily. Jonathan mengatakan kalau itu adalah anaknya dan mereka pun langsung pergi. Sementara itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke observatorium. Namun ketika sampai, kolonel tidak melihat adanya penjaga di luar. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun masuk ke dalam dengan sangat hati-hati. Terlihat tempat ini sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun tidak lama mereka melihat seorang wanita, dan kolonel pun bertanya di mana anak buahnya. Wanita ini mengatakan kalau mereka tidak ada di sini. Dan ternyata wanita ini adalah Sophia, yaitu adiknya Catherine. Sementara itu Sacha mengambil foto Emily dari tas Jonathan. Kemudian scene flashback ketika Sophia menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Di mana setelah berlari seedan-edannya ke dalam hutan, Sophia berhasil menemukan sebuah bunker dan langsung masuk ke dalam. Setelah serangan itu, Sophia pergi keluar dan sangat terkejut melihat semua orang sudah mati. Dan ada juga yang mati akibat makhluk itu. Kemudian Sophia masuk ke salah satu mobil untuk mencari makanan. Namun ternyata di mobil ini terdapat anak kecil bernama Theo yang berhasil selamat dari serangan itu. Theo mengatakan kalau monster itu membunuh kedua orang tua dan juga adiknya. Sophia pun mengajak Theo untuk ikut dengannya. Namun dalam perjalanan mereka melihat makhluk itu dan langsung bersembunyi. Sophia menyuruh Theo untuk bersembunyi sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatiannya. Ketika makhluk ini mulai mendekati Theo, Sophia langsung membuat suara, sehingga makhluk ini pun pergi mencari suara tersebut. Karena mulai mendekat, Sophia langsung pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sialnya Theo malah memanggil nama Sophia. Alhasil makhluk ini pun pergi ke arahnya. Sophia yang cemas langsung membuat suara, namun tiba-tiba dan ya, tentu hal itu membuat Sophia sangat panik.
Namun ternyata ada seorang wanita yang berhasil menyelamatkan Theo. Wanita ini pun membawa Theo dan juga Sophia pergi ke tempat yang lebih aman. Ternyata di tempat ini masih banyak orang yang selamat. Dan mulai sekarang Sophia akan menjaga Theo dan juga mengurusnya. Besok harinya Sophia memutuskan akan pergi untuk mencari kakaknya, yaitu Catherine, sekaligus untuk meminta bantuan. Catherine? Dan malam harinya Sophia pun berhasil bertemu dengan kakaknya. Kemudian Sophia memperkenalkan Theo kepada Catherine. Karim melihat makhluk itu sudah semakin dekat dan menyarankan untuk segera pergi. Namun Bill akan tetap di sini karena belum selesai meneliti makhluk ini. Dan mereka pun sepakat akan tetap di sini. Sementara itu, mereka bertiga menemukan tempat untuk istirahat. Namun Sacha merasa heran kenapa makhluk itu tidak membunuh hewan dan hanya membunuh manusia. Jonathan beranggapan mungkin saja kalau hewan bukanlah ancaman bagi mereka. Dan Jonathan pun baru menyadari kalau fotonya tidak ada. Sacha mengatakan mungkin saja fotonya terjatuh. Namun Jonathan mengetahui kalau Sacha sudah mengambilnya. Alasannya karena Sacha selalu melihat foto itu. Dan ketika dalam perjalanan Sacha seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi ya namanya juga maling, mana mungkin ngaku. Hal itu pun membuat mereka saling bertengkar. Karena Sacha bersikeras tidak mengambilnya, sedangkan Jonathan sangat yakin. Hingga akhirnya Jonathan mengatakan kalau Sacha mengunci pintunya, sehingga Noah mati dibunuh makhluk itu. Tentu saja Sacha pun tidak mengakuinya. Dan hal itu membuat Cole merasa bingung harus percaya pada siapa. Sementara itu, Bill meminta untuk mengatakan apa yang Emily ketahui tentang makhluk ini. Karena di antara mereka hanya Emily yang tidak diserang. Bahkan makhluk itu seperti takut kepada Emily. Dan mungkin hal itu akan sangat membantu Bill untuk membunuh mereka semua. Namun anehnya, Emily seakan-akan tidak ingin kalau makhluk itu mati. Dengan alasan karena mereka berhak untuk hidup. Tentu hal itu membuat Bill merasa heran dengan perkataan dari Emily. Tidak lama setelah itu, Emily melihat makhluk itu sudah sampai di tempat mereka. Namun anehnya ketika Karim datang, Emily pun tidak mengatakan kalau makhluk itu sudah ada di sini. Malam harinya, Helen kembali bertanya tentang Chris pada Bill. Karena Helen merasa sebelum Chris mati, Bill sudah bertemu dengannya. Dengan terpaksa, Bill mengatakan pada saat itu dirinya ingin menolong Helen. Namun Chris malah mencegahnya. Dan tanpa disengaja, Bill sudah mendorongnya. Dan setelah adanya serangan, Bill memindahkan mayatnya agar Helen tidak curiga padanya. Tentu saja hal itu membuat Helen sangat marah. Sementara itu, Cole sedang mencari foto milik Jonathan di tas anaknya. Dan berhasil menemukannya di dalam lipatan buku. Di tempat yang sama, Jonathan meminta pada Sacha untuk mengembalikan fotonya. Dan Sacha pun akan mengembalikannya asalkan Jonathan mengatakan pada ibunya kalau perbuatannya pada Noah tidaklah benar. Namun Jonathan menolaknya karena Cole harus tahu tentang kematian Noah. Dan Sacha pun akan membakar fotonya jika Jonathan tidak mengatakannya. Tapi tetap saja Jonathan menolaknya hingga akhirnya. Di tempat yang lain, Catherine mengatakan mungkin saja penyebab pesawat mereka jatuh karena frekuensi gelombang dari parabola observatorium sehingga dapat mengganggu sistemnya dan makhluk itu terhubung pada pesawatnya. Jadi ketika pesawatnya jatuh, maka makhluk itu pun akan ikut rusak atau terganggu. Karena meskipun jarak mereka jauh, namun mereka saling terhubung satu sama lain. Dan Catherine akan menggunakan gelombang itu untuk membuat mereka terganggu. Sementara itu, Emily bisa merasakan kalau makhluk itu ada di sini. Dan ya, tidak lama makhluk ini pun datang. Dan tentu saja tidak akan membunuh Emily. Bahkan makhluk ini menganggap Emily sebagai majikannya. Namun ketika Emily menyentuhnya, dirinya melihat sebuah kilasan tentang Sacha. Namun tidak lama Helen pun datang dan akan menembak makhluk ini. Tapi Emily mencegahnya hingga akhirnya. Mereka pun langsung pergi mencari Helen.
dan Emily mencoba untuk mencegah makhluk ini untuk membunuh Helen. Dan ya, makhluk ini pun langsung membunuh Helen. Tidak lama Bill pun datang, dan terlihat sangat sedih atas kematian Helen. Hal yang sama juga dialami oleh Sacha, di mana dia merasakan makhluk itu ada di sini. Dan benar saja tidak lama makhluk ini pun datang, namun tidak menyerang Sacha atau membunuhnya dan hanya melihatnya. Dan mereka pun sangat sedih atas kematian Helen. Sementara itu mereka akan pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah menolong Sofia. Sedangkan sisanya akan menjaga tempat ini. Dalam perjalanan mereka pun menemukan selongsong peluru. Dan tidak lama mereka pun menemukan para tentara yang sudah gugur, di mana tentara ini yang pergi dari observatorium untuk mencari keluarganya. Sementara itu Ash mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan apa yang sekarang sedang Bill rasakan, karena pada saat itu Ash kehilangan istrinya. Dan terlihat kalau Bill sangat terpukul atas kematian Helen. Kemudian dia pun pergi mengambil alat untuk mengubur Helen. Di tempat yang sama, Emily kembali melihat makhluk itu dan langsung pergi mengikutinya. Dan Karim yang melihat Emily sedang mengikuti makhluk itu langsung menyusulnya. Dan Emily pun mulai mendekati lalu menyentuhnya. Di waktu yang bersamaan, Sacha juga melihat makhluk ini datang padanya. Di sini mereka sama-sama melihat sebuah kilasan. Dan ternyata di sini Emily sedang hamil. Tidak lama Karim pun datang. Emily mengatakan kalau dirinya akan pergi ke tempat makhluk itu, karena hanya ini satu-satunya cara untuk mengetahui semuanya. Dan kenapa dirinya bisa merasakan tentang makhluk itu. Apalagi sekarang makhluk itu sedang membutuhkan bantuannya. Dan Karim pun memutuskan akan ikut dengan Emily untuk menjaganya. Namun sebelum pergi Emily menulis surat untuk ibunya. Sementara itu mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan seorang wanita sudah menunggu mereka. Wanita ini sangat senang melihat bantuan datang dan mengajak mereka untuk masuk. Di sini kolonel menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan semuanya. Karena 2 jam lagi mereka pun akan kembali ke observatorium. Sementara itu Jonathan dan Cole pergi ke kota untuk mencari Sacha. Namun langkah mereka harus terhenti karena melihat makhluk itu menghadang mereka. Sambil berlari Jonathan mencoba untuk melawannya. Dan Sacha pun yang mendengar suara tembakan langsung pergi. Mereka pun berhasil masuk ke dalam gudang namun senjatanya malah tertinggal. Di sini mereka pun mulai merasa cemas karena makhluk itu berhasil menemukan mereka dan mencoba untuk membuka pintunya. Dengan sekuat tenaga mereka berdua pun mencoba untuk menahannya. Dan ya, untung saja Sacha berhasil membunuhnya. Meskipun bisa terlihat kalau Sacha merasa tidak tega untuk melakukannya. Mereka pun langsung membuka pintunya dan Cole sangat senang karena Sacha baik-baik saja. Di tempat lain makhluk ini seolah-olah meminta pada Emily untuk mengikutinya. Sarah yang membaca surat dari Emily terlihat sangat sedih. Sementara Sacha kembali melihat kilasan tentang Emily. Dan sekarang hubungan mereka bertiga mulai membaik dan sepakat untuk melupakan semuanya. Di sini mereka mendengar suara tembakan. Sarah pun mengambil senjata dan pergi untuk melihatnya.
Mereka pun terlihat sangat ketakutan, apalagi ketika mendengar suara langkah kaki. Dan refleks Sarah pun langsung menembaknya. Dan ya, ternyata itu adalah para tentara. Namun salah satu dari mereka tertembak oleh Sarah. Sementara itu mereka bersiap akan kembali ke observatorium, namun tiba-tiba dan ya, ternyata makhluk itu berhasil menemukan mereka. Di sini mereka pun kewalahan menghadapinya karena kalah jumlah. Sedangkan di dalam mereka mengunci pintunya dan bersiaga untuk menembak. Namun sialnya Sophia malah tertembak, dan mereka pun mencoba untuk menolongnya. Mereka pun sangat kesulitan untuk melumpuhkan makhluk itu. Catherine pun akan mencoba menggunakan frekuensi gelombang untuk membuat makhluk itu rusak dan meminta kepada kolonel untuk menghambatnya. Namun sialnya Catherine tidak mendapatkan sinyal. Sedangkan makhluk ini mulai mendekat dan kolonel kehabisan peluru. Dan makhluk itu juga mencoba untuk masuk ke dalam. Di sini Sophia sudah pasrah, apalagi ketika makhluk itu berhasil menemukannya. Dan Catherine belum juga mendapatkan sinyal hingga akhirnya. Dan ya, ternyata cara itu berhasil membuat makhluk itu tidak bisa melihat mereka dan terlihat seperti rusak. Catherine pun langsung pergi untuk menolong adiknya. Dan kolonel pun tidak menyangka cara itu akan berhasil. Kemudian mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu Emily berhasil menemukan tempat makhluk itu dan langsung pergi untuk melihatnya. Tempat ini mirip seperti sebuah pesawat. Dan tidak lama dirinya melihat para bayi itu dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Emily terus masuk ke dalam dan melihat sebuah benda. Dengan perlahan Emily pun mendekati benda itu. Ternyata makhluk ini terlihat mirip seperti manusia. Dan hal itu pun membuat Emily sangat terkejut.